nge-reaction lagi video Jundi Jones. Belum ada nge-reactionnya. Kiwi pasta Jundi. Adek gua kasih makanan, guys. Pintar. Viamen Vitamin Scrub dengan 100 kali vitamin C. Lawan noda hitam, lindungi dengan Mencreme. Buktikan sekarang. Anehnya, ia tidak melihat ada bonus chest di sekitarnya. Bahkan saat ia berkeliling, sampai hari sudah menjadi malam. Mengira kalau Minecraft-nya ngebug, Uma pun membuat world baru lagi dengan menyalakan bonus chest kembali. Uma berhasil spawn dan akhirnya kali ini bonus chest-nya muncul. Namun ada yang aneh. Bonus chest tersebut malah berisi sebuah pedang bernama Emberstone Sword. Di situ Uma merasa sedikit heran karena seingatnya ia tak memasang mod apapun di Minecraft-nya. Uma pun mengecek folder mod Minecraft-nya dan ternyata benar, tidak ada satupun mod di dalamnya. Ketika Uma memasuki world-nya lagi, tiba-tiba saja ada sebuah buku di hotbarnya. Dan saat dibuka, buku itu bertuliskan, "Kamu akan dihantui." Ketika Uma selesai membaca buku itu, hujan pun turun dengan petir yang menyambar berkali-kali. Takut akan tersambar petir, jadi ia pun mencari sebuah tempat untuk berlindung. Di perjalanan, ia menemukan buah apel besar yang ada di pohon. Di situ, Uma juga menemukan buah lainnya. Namun ia segera membuang apel tersebut karena dia menyadari bahwa apel tersebut memiliki bercak darah. Yang dimana pasti ada hal nggak beres di balik apel tersebut. Saat menemukan goa dan masuk ke dalam, ia malah melihat ada redstone torch dan sebuah kasur yang berada di ujung goa. Karena ingin mengakhiri hujannya, jadi Uma pun memutuskan untuk tidur saja di kasur itu. Namun saat terbangun, ia terkejut karena berada di biome aneh yang sepertinya tidak pernah ditemukan oleh player Minecraft sebelumnya. Penasaran dengan apa yang ada di biome itu, Uma pun mengelilingi biomnya. Namun di saat Uma sedang melihat-lihat sekitar, pedangnya tiba-tiba hilang dari hotbarnya. Dan ketika Uma berbalik, pedangnya bisa hidup dan bergerak melayang dengan sendirinya. Di situ, pedangnya seperti ingin menunjukkan jalan ke Uma untuk pergi ke suatu tempat. Beberapa saat setelah berjalan, pedang itu berhenti dan kembali menjadi pedang biasa. Di saat Uma mengambil pedangnya, tiba-tiba saja ada monster bermata satu yang muncul dari balik pohon. Sepertinya pedang itu memberitahu Uma bahwa Uma harus membunuh monster itu. Karena Uma merasa belum cukup kuat melawan monster itu, Uma pun kabur dan untungnya berhasil terbebas dari kejaran monster itu. Kemudian Uma melihat ada sungai berwarna merah. Uma yang penasaran mencoba mengambil airnya menggunakan ember. Setelahnya, Uma lanjut berkeliling dan ia menemukan struktur aneh seperti tiang kecil yang dikelilingi pagar besi. Ketika Uma memencet tiang tersebut, ia tiba-tiba terjatuh dan malah berada di biome lain. Yang tidak lain adalah biome permen. Merasa kalau biomnya semakin menarik untuk dijelajahi, jadi Uma pun lanjut saja mengeksplor biome permen tersebut. Saat sedang mengeksplor biome itu, ia melihat sebuah rumah permen. Di rumah itu ada tembok coklat yang warnanya sedikit gelap, yang ternyata itu adalah jalan masuk ke dalam rumahnya. Dan di situ hanya ada satu kasur di pojokan. Ketika Uma melihat ke jendela hijau, Uma melihat monster itu lagi. Uma pun ketakutan dan refleks langsung tidur di kasur. Tapi saat ia tidur, seperti ada banyak asap racun yang membuatnya pusing dan akhirnya terlelap lagi. Dan saat terbangun, Uma kembali di goa awal dan sudah ada monster itu di depannya. Jadi sebenarnya kasur yang terdapat di rumah permen itu adalah jebakan yang dibuat oleh monster itu, agar monster itu bisa memakan jiwa-jiwa player.
Dan sebenarnya monster tersebut adalah monster yang cuman ada di dunia mimpi, yaitu Bayom Biru dan Bayom Permen. Tapi dikarenakan Uma berkali-kali terkena jebakan yang dibuat oleh monster itu, seperti air merah yang ada di Bayom Biru, jebakan menuju Bayom Permen, dan kasur beracun, itu membuat monster tersebut terbawa ke Overworld dan bebas menguasai Overworld. Kalau kalian bertanya dari mana kasur yang ada di Goa Overworld, kasur itu berasal dari pedang merah yang hidup itu. Yang sebenarnya pedang hidup itu sedang meminta bantuan ke Uma untuk membunuh monster mengerikan itu. Tapi sayangnya Uma gagal dan malah membuat monster mengerikan itu berpindah ke Overworld. Yang kedua, Mysterious Presence. Dua orang player Minecraft bernama Julian dan temannya Kellan adalah sahabat baik di dunia nyata. Dan saat ini mereka sedang bermain survival bersama-sama. Di awal spawn ditunjukkan kalau mereka mendengar ada suara hewan namun tidak melihat adanya hewan di sekitar mereka. Seakan-akan semua mob di world-nya menjadi invisible. Takut akan zombie menyerang di malam hari, mereka pun segera membuat rumah kecil dari dirt. Setelah membuat rumah, mereka baru sadar kalau belum memiliki kasur karena hewan di world-nya menghilang semua. Tak punya pilihan lain, jadi mereka memutuskan sembunyi saja di rumah untuk satu malam. Namun di tengah malam, Julian dan Kellan seperti digeser oleh suatu mob invisible di rumahnya. Setelahnya, Julian dan Kellan tiba-tiba mendengar ada suara seperti anjing menggonggong dari luar rumahnya. Kellan yang penasaran akan hal itu memutuskan untuk keluar dari rumah dan mencari sumber suara tersebut. Karena takut ditinggal sendirian, Julian pun terpaksa ikut Kellan keluar dari rumah. Ketika berada di hutan, mereka terkejut saat melihat ada anjing bermata putih yang sedang diam, lalu tiba-tiba bergerak mengejar mereka. Merasa sedang diburu oleh anjing tersebut, mereka pun kabur masuk ke dalam goa terdekat. Namun saat berada di goa, Kellan jatuh ke lubang yang tiba-tiba tertutup begitu saja. Di situ Julian memanggil temannya di chat, tapi tidak ada jawaban darinya. Julian yang khawatir mencoba untuk menelpon Kellan lewat WhatsApp. Namun setelah mencoba beberapa panggilan, teleponnya tak kunjung diangkat. Setelahnya, Julian pun memutuskan untuk lanjut bermain saja. Saat keluar dari goa dan berkeliling di atas bukit salju, ia melihat ada domba yang terkubur di bawah tanah, yang hanya menyisakan kepalanya saja. Di situ ia mencoba untuk menggali salju-salju di situ, tapi sepertinya domba itu benar-benar terkubur di dalam sana. Karena Julian mulai takut, ia pun segera kembali ke rumahnya. Namun saat masuk ke rumahnya, ia melihat sebuah foto yang memperlihatkan di depan pintu rumahnya ada sesuatu. Dan ternyata di depan pintu rumahnya sudah ada anjing mata putih itu yang tiba-tiba menghilang. Di situ, ia pun langsung menghancurkan painting itu dan menaruhnya di chest. Tak tahu apa yang terjadi, jadi ia pun mencoba keluar rumah. Namun sekarang sudah banyak hewan di depan rumahnya. Dan tiba-tiba hewan tersebut mati tanpa alasan yang jelas. Setelah kejadian itu, Julian langsung mengambil daging-daging yang berserakan untuk merapikan sekitaran rumahnya. Dan ia langsung masuk ke dalam rumahnya untuk bersembunyi. Tapi tiba-tiba layarnya menggelap semua dan Julian merasakan hawa yang tidak enak. Dan benar aja, di situ ia mendengar suara-suara seperti kaki yang diseret, domba dan sapi yang suaranya menyeramkan, dan bahkan lolongan serigala. Di situ ia ingin kabur, tapi anehnya ia hanya bisa menggerakkan layarnya ke kanan dan kiri. Kemudian, ia bisa melihat pintu di Minecraft-nya yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Namun di situ tidak ada siapa-siapa.
Dan kemudian game Minecraft-nya bergetar, lalu muncul asap hitam pekat yang sangat gelap. Julian melihat di luar rumahnya ada dua pasang mata putih serta senyuman menyeringai yang berkedap-kedip di balik kegelapan itu. Setelah kedipan itu berlangsung cukup lama, layarnya Julian menjadi sangat gelap. Dan di kegelapan itu, ia bisa mendengar suara sesuatu sedang mendekat. Dapat disimpul. Cukup dua doang guys, maaf ya, sangat sedikit. Ini dia gitu doang. Aduh adek gua. Oke dadah, sampai next video.